mengikuti pengajian Majelis Taklim mingguan di Majelis Taklim At-Taqwa Pulau Besar. Yuk, mari ikutin kegiatan saya. Siswa Dewi eksis Ibu maaf keren ngerekam mana Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kan itu. Yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Qala an-nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Ramai benernya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pada kesempatan siang hari ini kita semuanya diberikan kita ini telah dikasih taufik dan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngerekam dulu. Jaga tugas kuliah weh. Nih menir bari. Amin nonton YouTube orang kan kita mau nonton itu ke BTT kan namanya ibu. Mal BTT bisa yang mulia ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat kuliah menurut Allah, kendaraan oleh Allah. Berarti kita semua yang ada di sini ini masuk di dalam menang baik. Kita semua yang ada di sini masuk di dalam kendaraan mau menuju surganya Allah Subhanahu. Ini teh kendaraan. Ini teh kendaraan. Jadi kalau orang suka datang ke majlis taklim, itu orang punya kendaraan. Punya motor, punya mobil, punya kereta, punya kapal. Apa maning? Wah. Jadi kalau orang itu sering hadir ke majlis taklim, berarti orang itu punya kendaraan. Orang yang gak suka pergi ke majlis taklim, orang itu kagak punya kendaraan. Orang pulau besar mah kendaraan itu kalau kita kalau kita kurban, kenapa kita hidup di kurbanin? Kenapa nanti nggak ada yang lah, orang dipotong dombanya masa diangon berat. Jadi kurban juga itu adalah kendaraan kita nanti di akhirat. Itu domba teh kendaraan kita, sapi teh kendaraan kita, kebo teh kendaraan kita, onta teh kendaraan kita. Kita termasuk majlis taklim kendaraan kita. Kalau orang nggak suka ke majlis taklim, orang itu kagak punya kendaraan. Enak orang masuk di dalam kendaraan. Enak orang pegel, orang jalan. Kita enak deh kan kendaraan. Jadi tempat ini tempat yang mulia menurut pandangan Allah
Subhanahu. Jadi duduk. Jadi bukannya domba doang, bukannya sapi doang, bukannya kerbau doang, bukannya onta doang yang namanya termasuk majlis termasuk musola, termasuk masjid. Itu teh kendaraan kita. Kalau kita sering masuk ke maka kendaraan kita adalah kalau kita suka masuk ke musol, maka itu kendaraan kita adalah musol. Kalau kita suka masuk ke dalam majlis maka kita kendaraannya majlis. Ini adalah kendaraan. Oleh karena itu jangan sampai kita nanti di akhirat enggak punya kendaraan. Dan juga oleh karena itu tempat ini dimasukkan oleh Allah itu adalah tempat yang sangat mulia. Jadi alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita sudah dikasih taufik, kita sudah dikasih hidayah sehingga dua kaki kita ini menuju ke tempat yang mulia ini. Orang yang kagak dikasih tahu, orang yang kagak dikasih hidayah, orang gelem masuk ke dalam majlis orang-orang itu lagi belum dikasih tahu dan dikasih hidayah. Orang setiap dikasih taufik dan dikasih hidayah pasti gelem masuk ke dalam majlis. Gelem. Apa gelem? Mau. Jadi mau ke majlis taklim. Dan juga kita ke tempat majlis taklim ini supaya kita dapat pahala, maka kita kudu apapun. Kalau kita pengen dapat pahala, yaitu kudu sholat. Kalau kita pengen dapat pahala kudu puasa. Kalau kita pengen dapat pahala kudu zakat. Kalau kita pengen dapat pahala kudu haji. Kalau kita pengen dapat pahala kudu ngaji ke. Kalau kita pengen dapat pahala kudu apa niatnya? Aku datang ke majlis taklim karena aku pengen mengkonon. Aku datang ke majlis karena aku pengen itu namanya nih. Ada nggak di hatimu begitu? Kut. Aku datang ke majlis taklim pengen supaya kita dapat pahala. Udah ke di dalam hati doang. Benar apa Paula pormai aku Emang sengaja merem. Saya takut. Jangan takut ibu-ibu. Jadi kudu niatnya apa? Niatnya kita pengen Nah, tapi kita pengen dapat pahala lagi. Bagaimana itu? Jadi pelaksanaannya masak. Duduk doang di sini, tapi pengen dapat pahala Jadi ditambahin lagi niatnya. Niat yang kedua, kita datang ke tempat ini, niatnya dapat pahala dodok mangkrok, dodoknya mah sekali, pahalanya dua. Iya pahala iya pahala silaturahmi. Saya datang ke majlis taklim karena saya pengen
saya datang ke majelis taklim karena saya silaturahim. Pahalanya sahabat. Jadi yang namanya silaturahim itu beramprok, Pak Amprok dong. Pak Amprok jongok itu namanya silaturahim. Pahalanya banyak. Pertama kita mengucapkan salam, itu dapat pahala. Kedua menjawab salam, itu dapat pahala. Ketiga jabatan tangan, itu dapat pahala. Keempat saling tatap muka, itu dapat pahala. Kelima kita senyum, itu dapat pahala. Ini pahalanya buahnya. Gimana kita dipandang oleh teman kita senyum, itu dapat pahala. Insya Allah. Jadi kita datang ke majelis taklim niatnya dua. Pertama niat ngaji, kedua niat silaturahmi. Sama seperti kita punya kodok. Kodok ada kodokin. Sama seperti kita punya kodokan bulan Ramadan. Puasanya masak, pahalanya dua. Bagaimana caranya? Berarti niatnya kudu. Saya niat puasa kodok Ramadan serta niat puasa bulan Muharram. Pahalanya dua. Pahala Ramadan dan puasa Muharram dan Ada bontak. walau. Sini bang. Air ya. Minum air ya. Nggak boleh. Nah, yang minyak. Boleh. Tuh, minyak kan nggak boleh. Ya udah ngerti udah. Ngerti? Apa yang ngerti? Jadi niatnya dulu. Pertama niat ngaji, kedua niat silaturahim. Dan juga sebelumnya kita ngaji, kita bacakan suratul Fatihah. Sebelumnya kita ngaji, kita baca suratul Fatihah. Nah, kita baca suratul Fatihah ini kudu niatin apa? Kita baca Al-Fatihah ini adalah untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, sebutin bapak kita siapa, engkong kita siapa, buyut kita siapa, sebutin. Jadi Al-Fatihah ini kita niatin buat almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membaca Al-Fatihah. Kita niatin buat guru-guru kita. Nah, guru kita tuh siapa-siapa tuh, sebutin. Yang ketiga, Al-Fatihah ini kita niatin buat yang nulis kitab ini. Yang keempat, Al-Fatihah itu kita niatin buat diri kita sendiri. Sebutin diri kita siapa. Misalnya Haji Kalim bin Haji Jari, gitu misalnya. Sebutin, ala haji niyah wala
kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Apa itu Bu artinya Rabbighfirli wa liwalidayya amin? Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Liwal walidayya, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Jadi kita sudah membaca istighfar buat diri kita dan juga buat orang tua kita. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suara apa itu, Lim? Apa suara si talim? Duduk. Bukan suara talim yang dicintai. Lalu suara ya bang. Bangun. Ngapain? Sholat. Mandi. Mandi. Salah bisa maju. Jadi setelah mendengar suara ayam jatuh, dia bangun pergi ke kamar mandi. Udah kita wudu. Berarti orang mandi Lim. Ya orang apa-apa, orang mandi gengsa, sholat subuh. Jadi habis kebangun, kencing, wudu, sholat subuh, sah. Orang apa? Wah, orang mandi lu. Ya orang mandi teh orang apa? Yang penting lagi malamnya jangan Duh, jangan nempel. Jangan angkong-angkong. Yang penting lagi malamnya jangan beran. Nah, kalau lagi malamnya beran, itu kudu mandi. Oleh karena itu ada yang nanya di sono almarhum Abi. Ya, kalau sholat subuh kan bareng. Haji Wanit, Mambing, itu sholat bareng kalau subuh. Iya, sebelumnya matahari keluar dia kagak mau keluar dari musola itu ngobrol deh. Ngelor, idul, ngidul. Jadi habis sholat subuh itu ngobrol sampai keluar matahari. Itu dulu anak kita. Jadi jemaatnya orang-orang doang. Iya kok. Jemaatan imam makmum yang muda-muda mah capek ngurunan ya. Capek ngurunan. Bang berdua doang di sana. Haji Onim saya. Semua sholatnya lengkap. Itu habis sholat udah ngobrol. Ngelor ngidul. Jadi akhirnya ngobrol kayak bukan ngobrol ngomongin uang. Bukan ngobrol ngomongin orang. Ya, tentang agama. Sampai-sampai Bang Bin nanya, Pak Ustaz, saya mah bagaimana kalau subuh itu orang adus, orang mandi, ya orang
kamar mandi, kencing, cebok, langsung ke musola. Jadi orang opo, terkecuali habis berat itu kudu mandi. Balik maning. Dong ke balik maning. Balik deui. Jadi kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah suara ayam jago berkokok pada waktu subuh. Berisik siang ayam jago. Berisik kukur uyuk lagi. Nah, kalau kita ngebagel ayam itu adalah hukumnya alasan dia berisik. Orang oleh ayam itu digebah. Orang oleh digebah, orang oleh digebuk, orang oleh diusir pada waktu berkokok. Kalau kita ngegebah, kalau kita ngusir, kalau kita ngegebuk, itu hukumnya karena ayam jago yang berkokok itu kata kita kedengarannya kata kita. Tapi kata Allah, kukuruyuk itu dia lagi zikir, dia lagi tasbih, dia lagi doa. Ayam itu subuh-subuh doa, ayam itu subuh-subuh zikir, Allah itu subuh-subuh baca tasbih. Oleh karena itu kalau kita usir, itu hukumnya ngusir doang kok, apalagi ngegebuk. Ngusir aja itu adalah hukumnya dosa. Sama seperti mengkenen. Tahu nggak mengkenen? Sama seperti begini dosanya. Di atas kuburan itu ada ada kembang. Nah, kalau bunga ini sama kita diambil lalu dibuang, itu hukumnya dosa. Kenapa dosa, Po? Tahu. Kenapa dosa, Po? Kenapa dosa? Karena bunga yang masih basah ini lagi zikir, lagi lagi doa. Selama ada bunga di atas kuburan yang masih basah, orang yang ada di kuburan kagak disiksa. Nah, oleh karena itu kalau orang tua kita pengen kagak disiksa-siksa di dalam kubur, taruh bunga maning. Udahlah yuk, taruh bunga lagi, taruh bunga lagi. Selama di atas kuburan itu masih ada bunga yang masih basah, orang yang ada di kuburan tidak disiksa. Ngerti orang? Apa yang ngerti? Seru aja ayam dia lagi zikir, lagi tasbih, lagi doa. Itu kagak boleh digebahin. Ada yang nanya di sana, Pak Ustaz, bagaimana ya kalau jam 10, jam 9, jam 12? Sama itu, kagak boleh digebah. Karena ayam yang bersuara itu lagi lagi tasbih, lagi doa. Jadi sama seperti seperti kodok sama katak, apa bedanya? Itu juga, Pak. Itu kodok, itu katak. Apa kalau habis pada ngomong orang itu teh lagi mikir. Jadi hewan-hewan ketika dia bersuara itu adalah lagi terkecuali suara anjing pada waktu malam. Di mana-mana ada anjing malam-malam bersuara, itu baru kan pikir
Jadi kalau ada anjing bersuara pada malam hari, balik maning. Jadi suara yang dicintai oleh Allah ada tiga. Pertama adalah suara ayam jago pada waktu subuh. Berlebih-lebih ayamnya itu ayam yang berwarna putih. Nah, kalau ayam jagonya berwarna putih itu bisa mengusir nah, punya nggak yang putih? Nggak punya. Punya nggak ayam putih? Jadi kalau kita punya ayam putih bisa mengusir jin yang ada di sekeliling rumah kita. Nah, keuntungan ayam putih itu bisa mengusir warna muda. satu. Oh, ucing. Yang kedua, ayam putih itu bisa menolak apa sih? Iya sihir. Jadi ayam putih itu bisa menolak si Talim mau disihir. Gara-gara ada ayam jago berwarna putih. Sihir itu berbalik maning. Apa berbalik maning? Balik lagi. Balik lagi. Mental maning kok kata maning. Jadi orang di rumah kita orang. Mau ngedinen dewek mah. Ngedinen karo ayam jago yang berwarna putih. Wah, sihir Noah si Talim gua mati ini. Ada ayam jago berwarna putih. Mana sihir itu adalah balik lagi. Itulah keutamaan kita punya ayam jago yang berwarna putih. Punya orang? Punya orang? Semoga yang Oh, kalau dukun-dukun punya nggak ayam berwarna hitam? Kakinya hitam, bulunya hitam, serba hitam. Yang hitam-hitam mah biasanya ke hitam-hitam tuh biasanya ke juri. Juri. Hitam-hitam mabok. Sukanya saat-saat jadi dukun ya. Yang kalau punya ayam seri siapa serasi? Ayam seri siapa ayam serasi? Yang hitam semua. Giginya hitam, kukunya hitam, kulitnya, kalau tetek pengeknya. Apa biasanya? isolasi. Hah? Laki bibi hitam. Laki bibi hitam. Oh. Udah, balik maning. Jadi yang dicintai oleh Allah ada tiga suara. Yang pertama adalah suara ayam jago. Satu, udah balik baik ah. Yang kedua, suara yang dicintai oleh Allah itu adalah suara Kucing. suara suara yang kedua yang dicintai oleh Allah itu adalah suara Quran. Orang yang nyebut Quran. Jadi kalau kita mendengarin suara Quran, kita akan dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata suara Quran itu dicintai oleh Allah. Kalau kuping ini digunakan untuk mendengarin suara Quran, kita akan ditolong oleh Allah. Aturan kita disiksa jadi orang disiksa. Aturan kita masuk neraka jadi orang jadi. Karena kita suka mendengarin Quran. Ngedengerin mah, ngedengerin doa. Kuping kita teh ngedengerin orang yang baca Quran. Ada orang dikasih Al-Quran dengin tuh, ya, didengin tuh, lamun kuing sok ngadengin suara Quran, kuing teh erek ditolong ku Allah. Nah, lamun kurang disiksa tuh jadi disik. Lamun kurang erek
dan seterusnya. Lamun urang sok maca Quran, dosa-dosa urang mengibat dosanya itu kok. Jadi dosa-dosa orang beak, dosa-dosa orang habis diampuni oleh Allah Subhanahu. Gara-gara kita suka baca Quran. Jadi Quran mah didedekeun nolongan orang ke di akhirat. Lamun orang kebaca, maka orang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gus beraha Bu? Gus beraha? Gus duanya? Gus duanya? Mengurang kardua. Jadi suara yang dicintai oleh Allah pertama suara ayam jantan, kedua suara Quran. Sekarang yang sekarang yang minum dulu doana ya sih kumaha urang teh peuting teh rek salat sunnah, apa salat hajat, apa salat istikharah, apa salat taubat, apa salat segala tetek. Oh, doanya cuma satu doang, doa witir doang, atau nabi doa hajat doang, atau nabi doa istikharah doang, yaitu adalah orang opo. Jadi doanya satu, yang terakhir. Kalau yang terakhir itu witir, ya doa witir doang. Orang opo. Jadi enggak apa-apa, doanya satu, sholatnya banyak ya. Sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, sholat istikharah, sholat. Doanya ya orang opo. Doanya sholat hajat kan ada doanya. Iya. Kalian baca semua gimana? Sip. Memang yang lebih bagus maju sholat tahajud doa, sholat taubat doa, sholat istikharah doa, sholat hajat doa, sholat taubat doa, sholat doa. Itu yang lebih bagus. Tapi orang opo-opo doanya satu. Memang yang lebih baik mah sholat doa, sama seperti baca Yasin yang 3 kali tuh. Bulan apa itu Pak? Nisfu ya? Nisfu sahabat ya? Nisfu sahabat ya? Nisfu sahabat ya? Nisfu sahabat ini baca Yasinnya berapa kali? 3 kali. Habis Yasin doa, habis Yasin doa, habis Yasin doa. Mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dibuat yakin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan cita-citanya, kepengennya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal